Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibrul Hadik, NPM 2101020012 dari akuntansi A. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Penjelasan persepsi itu adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3. Yang pertama, faktor penilai. Faktor penilai ini mencakup sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua, faktor situasi. Faktor situasi ini mencakup waktu, latar kerja, latar sosial. Yang ketiga, faktor target, yaitu mencakup inovasi, pergerakan, ukuran, latar belakang, dan kesamaan. Persepsi orang atas penilaian orang lain dijelaskan dalam teori atribusi, yaitu sebuah percobaan untuk menentukan perilaku seorang individu disebabkan dari internal maupun eksternal. Terdapat 3 penentu dari teori atribusi tersebut. Yang pertama, perbedaan. Perbedaan itu seorang individu menampilkan perilaku yang sama dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, konsensus, yaitu ketika setiap orang menghadapi situasi yang sama dan memberikan respon yang sama. Untuk yang ketiga, latar sosial. Semakin konsen perilakunya, semakin sering kita mengatribusikannya pada penyebab internal. Menilai orang lain secara umum. Yang pertama, persepsi selektif, yaitu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seorang lihat. Yang kedua, efek halo, kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, efek kontras. Efek kontras itu adalah evaluasi atas karakteristik seorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul dan berperingkat. Yang terakhir, stereotip. Stereotip itu adalah menilai seorang berdasarkan persepsi mengenal kelompok asalnya. Untuk yang selanjutnya, menggunakan spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Untuk yang pertama itu wawancara kerja. Wawancara kerja itu pewawancara membuat penilaian perspektual yang seringkali tidak akurat dan menggambarkan kesan awal dengan cepat mengakar. Untuk yang kedua, ekspektasi kerja. Untuk yang ketiga, evaluasi kerja. Evaluasi kerja itu adalah masa depan seorang pekerja sangat terikat dengan penilaian, promosi, kenaikan gaji, dan kelanjutan pekerjaannya. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi. Ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional itu adalah model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang komplit dan akurat. Yang kedua, rasionalitas terbatas, yaitu kemampuan terbatas dalam memproses semua informasi membuat tidak mungkin untuk mengasimilasikan semua informasi yang diperlukan untuk optimalisasi. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, intuisi, yaitu pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar perkiraan sadar. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan atau kesalahan yang umum terjadi pada pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, terlalu percaya diri. Itu yang pertama, individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan interpersonal paling lemah, paling mungkin berlebihan dalam mengestimasi kinerja dan kemampuannya.
Yang selanjutnya konfirmasi, pengambilan keputusan rasional dengan mengumpulkan informasi objektif. Yang ketiga, ketersediaan, yaitu kecenderungan untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia. Selanjutnya, eskalasi komitmen, yaitu seorang memutuskan untuk meningkatkan atau menambah investasi lebih besar ke dalam suatu proyek yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya, kesalahan acak, yaitu kecenderungan untuk percaya mampu memprediksi hasil peristiwa acak. Selanjutnya, aversi resiko, yaitu kecenderungan untuk memilih hal-hal yang pasti. Untuk yang terakhir, retrospeksi, yaitu kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa dapat memprediksi secara akurat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengaruh dalam pengambilan keputusan, dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu itu mencakup 3 jenis, yaitu kepribadian, jenis kelamin, dan kemampuan mental. Kepribadian yaitu riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menyatakan kepribadian itu mempengaruhi keputusan kita. Yang kedua, jenis kelamin, riset kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, kemampuan mental, jika orang dengan kemampuan mental yang lebih tinggi itu mampu memproses informasi yang lebih cepat, memecahkan masalah lebih cepat atau akurat. Yang selanjutnya, batasan organisasi. Batasan organisasi dapat membatasi mengambil keputusan, yaitu dengan cara menciptakan definisi dan model rasional. Model rasional adalah model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang komplit. Evaluasi kerja manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Hampir semua keputusan itu penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Selanjutnya, 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan keluaran, idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Yang kedua, kriteria etis lainnya adalah untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak fundamental. Hak fundamental itu sesuatu yang sifatnya mendasar, seperti yang tercantum dalam piagam hak asasi. Untuk yang terakhir, kriteria ketiga itu untuk menanamkan dan mendorong aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan dan manfaat biaya. Materi selanjutnya, pengambilan keputusan kreatif dalam organisasi. Kreativitas membuat pengambilan keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Perilaku kreatif itu mencakup beberapa jenis. Yang pertama, formulasi masalah, merupakan upaya untuk mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan setelah tindakan dilakukan dan berisi implikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, pemunculan ide. Yang terakhir,
Evaluasi ide. Evaluasi ide itu adalah mengevaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik dari masalah tersebut. Penyebab perilaku kreatif. Untuk yang pertama, potensi kreatif. Potensi kreatif itu adalah yang dimiliki individu untuk memastikan suatu hal yang baru dan orisinal. Yang kedua, lingkungan kreatif, yaitu pengaruh dari luar diri sendiri atau eksternal. Sekian sedikit materi dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.